Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur berjumpa lagi dalam program Islam Futuristik episode yang ke-53. Kita akan melanjutkan kajian kita yang sangat menarik tentang sejarah Nabi Adam dengan keturunannya, dan kita sudah melakukan kajian dalam puluhan episode, dan kita sekarang sedang berada di episode-episode yang sangat kritis. Karena sejak minggu yang lalu kita kemudian akan menyimpulkan kajian kita yang panjang dalam petak-petak tema itu, dan kita mencoba akan membangun sebuah kesimpulan yang holistik. Tentu tidak mudah karena kajiannya sangat panjang dan memiliki angle yang sangat beragam. Tetapi tidak bisa tidak, kita harus memberikan kesimpulan atas semua kajian kita itu yang mengerucut ke sebuah kesimpulan yang bisa kita pegang secara lebih meyakinkan. Memang ini bukan sebuah kemutlakan pendapat atau kemutlakan tafsir. Ini adalah sebuah kajian yang akan berujung pada hipotesa, di mana hipotesa itu siap untuk diuji ya oleh berbagai kalangan. Apakah benar kesimpulan kita tentang cerita Adam itu adalah seperti ini? Bisa saja salah, bisa saja benar ya. Kebenaran yang sesungguhnya adalah milik Allah semata. Tetapi dengan akal yang diberikan Allah kepada kita, kita terus melakukan kajiannya secara masuk akal berdasarkan dalil-dalil dari dalam Al-Quran, dari Al-Hadis, dari sejarah, dan dari jejak-jejak arkeologis secara saintifik. Oke, sahabat sekalian, di episode yang lalu kita sudah membuat kesimpulan sementara, ya, yang intinya adalah kurang lebih Adam itu berada di zaman peralihan antara manusia yang berperadaban kuno, berperadaban purba, dengan manusia yang berperadaban lebih maju. Kita sudah melakukan kajiannya panjang lebar, ya. Tetapi poinnya adalah kurang lebih demikian. Adam menurunkan Bani Adam atau keturunan Adam sampai sekarang ini. Berarti beliau itu berada di ujung dari hierarki itu, meskipun bukan manusia yang pertama. Kita juga sudah melakukan kajiannya itu. Tetapi beliau akan berada di awal-awal masa peralihan antara peradaban purba ke peradaban yang lebih maju. Nah, ini lantas masih menyisakan beberapa pertanyaan yang harus kita jawab untuk menguji apakah benar beliau itu berada di zaman itu. Karena kalau benar berada di zaman itu, beliau bukan berada di sekitar 10.000 tahun yang lalu, ya, atau 6.000 sampai 10.000 tahun yang lalu, melainkan ada di sekitar kurang lebih 100.000 tahun yang lalu, atau bahkan bisa lebih panjang lagi. Al-Quran tidak memberikan gambaran spesifik tentang kapan waktunya dalam arti tahun keberapa, zaman apa, tetapi memberikan clue, memberikan tanda-tanda kepada kita untuk melakukan kajiannya dan kemudian membangun kesimpulan ya yang holistik dan komprehensif. Oke, dalam kesempatan hari ini atau episode kali ini saya akan menambahkan clue dari dalam Al-Quran itu untuk memperkuat kesimpulan kita di episode yang lalu, bahwa boleh jadi zaman Nabi Adam itu berada di sekitar 100.000 tahun yang lalu. Tapi sebelum masuk ke sana, saya ingin menjawab ada pertanyaan dari kawan kita di dalam forum kita untuk menguji ya hipotesa yang sudah kita simpulkan sementara di episode yang lalu. Yang pertama, pertanyaannya adalah dia mempertanyakan apakah berita-berita dari hadis itu lantas bisa dinafikan begitu saja? Karena di dalam hadis itu diceritakan Adam itu diturunkan berada di luar Afrika. Sedangkan kajian kita mengarah kepada Nabi Adam atau Adam itu adalah bagian dari migrasi manusia mengikuti teori yang disebut sebagai teori out of Africa. Oke,
Maka saya ingin menunjukkan kepada kita semua bagaimana hadis itu memberikan informasi tentang Adam itu. Apa saja yang diinformasikan terkait dengan zamannya Nabi Adam atau Adam dan diturunkan di mana. Ternyata begitu kita telusuri, hadis-hadis itu memunculkan justru bukan sesuatu yang mengerucut, tetapi melebar. Sehingga menjadi rancu dan kemudian tidak bisa dijadikan pegangan. Misalnya nih, setidak-tidaknya ada 4 pendapat yang muncul dari cerita atau periwayatan hadis itu. Yang pertama adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim berdasarkan dari sejumlah sumber yang berbeda dan ternyata memberikan informasi yang berbeda. Misalnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Hatim dari Ibnu Abbas. Di sana digambarkan menurut hadis itu bahwa Adam itu diturunkan di sebuah kota Dahna yang berada di antara Mekah dan Taif. Ya, itu pendapat pertama dari Ibnu Hatim yang bersumber dari Ibnu Abbas. Yang kedua adalah hadis yang juga diriwayatkan oleh Ibnu Hatim tetapi bersumber pada Ibnu Umar. Menurut hadis ini diceritakan bahwa Adam itu diturunkan di Bukit Sofa, sedangkan Hawa itu diturunkan di Bukit Marwah. Ya, jadi dari periwayat yang sama saja sudah ada 2 pendapat atau 2 informasi tentang di mana Adam dan Hawa itu diturunkan dan itu berbeda. Jelas kota Dahna berbeda dengan Sofa dan Marwah, ya 2. Yang ketiga dari sumber yang sama atau diriwayatkan oleh periwayat yang sama yaitu Ibnu Hatim dari sumber yang berbeda lagi digambarkan bahwa Adam itu diturunkan di India, sedangkan Hawa itu diturunkan di Jeddah. Ditambahkan lagi iblis turun di Basra dan kemudian ular turun di Isbahan. Ya, dari 3 macam hadis dari periwayat yang sama, ternyata versinya sudah ada 3 macam. Ada lagi hadis yang keempat dari As-Sa'di yang diceritakan bahwa Adam itu turun di Sri Lanka bersamaan dengan Hajar Aswad katanya. Dan kemudian Adam turun sambil menggenggam daun surga, di mana daun surga itu kemudian disebarkan dan menjadi pepohonan di sana dan seterusnya. Oke, sahabat sekalian, saya cuma ingin menunjukkan bahwa riwayat tentang turunnya Adam dan Hawa atau munculnya Adam di planet bumi ini dari cerita-cerita hadis itu sangat rancu sehingga tidak bisa dijadikan pegangan. Anda mau memilih mana? Apakah Adam turun di India, di Sri Lanka, di Jeddah, di Mekah, ya, atau di Sofa dan Marwah dan seterusnya? Itu menjadi sangat rancu dan kemudian tidak bisa disimpulkan. Oke, ini sebagai jawaban pertama dari apa yang dipertanyakan oleh kawan kita di forum. Bagaimana pendapat Pak Agus tentang sumber-sumber informasi dari Al-Hadis tentang turunnya Adam? Saya termasuk yang tidak mengambil sumber-sumber itu dikarenakan memang rancu dan tidak bisa disimpulkan. 1. Maka apa yang harus kita lakukan adalah mengambil sumber otoritatif yang sangat kokoh yaitu Al-Quran Al-Karim yang tidak ada pertentangan di dalamnya. Sumbernya atau informasinya selalu mengacu kepada pendekatan yang komprehensif dan holistik yang memunculkan satu kesimpulan yang sangat kokoh. Maka pertanyaan yang kedua yang muncul dalam forum kita adalah yang terkait dengan revolusi pertanian dan peternakan. Yang kalau ini kita lihat dalam sejarah antropologi atau sejarah peradaban manusia, itu mengarah kepada 10.000 tahun yang lalu maksimal terjadi di kawasan sekitar Mesopotamia. Artinya kawan kita ini mempertanyakan apakah benar Adam itu lantas ada di 100.000 tahun yang lalu, sementara anak-anaknya Qabil dan Habil itu berada di sekitar 10.000 tahun yang lalu. Terkait dengan clue atau tanda-tanda atau informasi bahwa mereka adalah petani dan peternak yang merevolusi peradaban sebelumnya yang belum bertani dan beternak atau berbudidaya pertanian dan peternakan.
Saya coba telusuri dalam Al-Quran, ternyata cerita tentang Qabil dan Habil yang petani dan peternak itu sesungguhnya tidak ada di dalam Al-Quran. Cerita tentang Qabil dan Habil yang petani dan peternak itu munculnya adalah di kitab Kejadian. Ya, di Alkitab, kawan-kawan Nasrani. Di kitab Kejadian pasal 4 itu diceritakan di sana bahwa Qabil mempersembahkan korban hasil pertanian dan Habil mempersembahkan hasil peternakan. Kemudian dikarenakan Allah, Tuhan menerima persembahan dari Habil dan tidak menerima persembahan dari Qabil, maka terjadilah perkelahian di antara mereka dan Qabil kemudian membunuh Habil, saudaranya itu. Nah, sahabat sekalian, kalau kita mau merujuk kepada Al-Quran, maka Al-Quran bercerita tentang proses pembunuhan itu, iya. Tetapi tidak bercerita tentang pertanian dan peternakan itu. Jadi saya mencoba mengambil kesimpulan berdasar pada Al-Quran. Bahwa kita meminggirkan dulu kisah tentang pertanian atau revolusi pertanian dan peternakan dari rekonstruksi sejarah zamannya Nabi Adam ini. Lantas berpegang pada apa? Nah, ini menarik. Dalam kisah Qabil dan Habil itu Al-Quran memberikan informasi tentang pembunuhan itu dan kemudian proses pemakaman atau ritual pemakaman. Ketika Qabil membunuh Habil, kemudian dia tidak tahu harus melakukan apa. Dibawalah tubuh saudaranya yang sudah menjadi jenazah itu dan kemudian dia tidak tahu harus melakukan apa. Sampai kemudian diceritakan oleh Al-Quran, Allah menurunkan burung gagak yang bertarung di antara burung gagak itu dan satunya meninggal atau mati. Kemudian burung gagak itu menguburkan lawannya yang mati itu. Nah, Qabil kemudian mendapat inspirasi dari situ untuk menguburkan saudaranya yang sudah meninggal karena dibunuhnya itu. Allah bercerita tentang ini di dalam surat Al-Maidah ayat 30 dan 31. Fatawa'at lahu nafsuhu qatla akhihi faqatalahu fa asbaha minal khasirin. Maka hawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya. Sebab itu dibunuhnya lah. Maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi. Faba'asallahu ghuraban yabhasu fil ardi liyuriyahu kaifa yuwari sau'ata akhi. Qala ya wailata a'ajjastu an akuna mithla hadzal ghurabi. Fa wariya sau'ata akhi fa asbaha minan nadimin. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali-gali di bumi untuk memperlihatkan kepadanya Qabil bagaimana seharusnya menguburkan mayat saudaranya. Berkata Qabil, aduhai celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Karena itu, jadilah dia seorang di antara yang menyesal. Sangat menarik ayat ini karena menceritakan bahwa di zaman itu, zamannya anak-anak Adam itu ternyata Qabil baru tahu bagaimana atau dapat inspirasi bagaimana seharusnya memperlakukan jenazah orang yang meninggal, yaitu dikuburkan. Maka kita bisa mengambil sebuah informasi di zaman sebelum Adam berarti belum ada pemakaman, penguburan yang khas dilakukan oleh peradaban manusia. Mungkin dibiarkan saja, mungkin ya seperti apa tidak ada penjelasan data-data sejarahnya tentang pemakaman di zaman sebelum Adam itu. Nah, di zaman itu, di zaman Qabil dan Habil itu berarti bisa dikaitkan dengan peradaban manusia memakamkan atau menguburkan manusia pada awalnya. Sehingga kita bisa melakukan cross check kepada sejarah atau artefak atau arkeologi, ya, temuan-temuan arkeologi, kapan sejarah pemakaman tertua itu terjadi. Nah, disinilah menarik ketika di cross check kita mendapatkan ada beberapa informasi.
tentang pemakaman yang tertua itu. Artinya ada sebuah tradisi, ada ritual manusia dimakamkan sebagaimana mestinya sebagai seorang manusia. Salah satunya adalah ditemukan di Kenya, di Afrika. Di sana ditemukanlah ada jenazah fosil dari seorang anak kira-kira usia 3 tahun yang melihat perletakan dari jenazah itu dipastikan bahwa dia dimakamkan, bukan sekedar dikuburkan dalam arti tidak ada ritual yang memanusiawikan gitu ya. Nah itu di situ kelihatan posisi dari anak itu ya disebut sebagai metoto dalam istilah lokal, yaitu jenazah seorang anak dimakamkan di dekat atau di mulut gua di kawasan Kenya dalam posisi yang sedemikian rupa sehingga menunjukkan bahwa dia dimakamkan dengan ritual yang sangat manusiawi. Nah menariknya adalah ketika dilihat di zaman apa itu, berada di umur berapa ya dalam sejarah antropologi, maka diketahui diperkirakan ada di sekitar 78.000 tahun yang lalu. Artinya melampaui 10.000 tahun yang menjadi hipotesa dari sebagian kita bahwa Nabi Adam itu zamannya ada di sekitar 10.000 tahun yang lalu maksimal. Ternyata pemakaman yang paling tua di Afrika itu terjadi 78.000 tahun yang lalu. Yang ini bisa kita kaitkan dengan cerita Qabil dan Habil itu. Pemakaman seorang manusia, ya, jenazah seorang manusia diperlakukan secara manusiawi. Tetapi lebih menarik lagi, ternyata ada makam yang lebih tua dari Metoto yang ada di Kenya itu, yaitu makam yang ditemukan di Israel. Ada di gua juga, ada 2 bahkan ditemukan di sana. Yang satunya adalah di gua Shul dan yang kedua ada di gua Kafzeh. Dua-duanya ada di Israel. Yang di gua Shul itu berusia diperkirakan 90.000 tahun yang lalu. Sedangkan yang di Kafzeh itu malah berusia lebih tua lagi, yaitu 130.000 tahun yang lalu. Nah inilah yang diketemukan oleh para arkeolog dan dinyatakan sebagai makam tertua. Sebelum itu tidak lagi ditemukan ada seseorang dimakamkan dengan ritual pemakaman yang memanusiakan manusia. Artinya peradabannya lebih kuno, lebih purba. Sedangkan di zaman ini, ya di zaman sekitar 100 ribuan tahun yang lalu itu ternyata sudah terjadi ritual pemakaman yang memanusiakan manusia. Nah itulah yang kita dapatkan informasi tambahan dari dalam Al-Quran. Bahwa zamannya Adam dan anak-anaknya itu mulai diperkenalkan dengan peradaban yang lebih maju, yang memanusiakan manusia secara lebih manusiawi. Oke, sahabat sekalian, saya kira kita cukupkan kajian kita sampai di sini. Di episode kali ini kita mendapatkan lagi satu informasi dari dalam Al-Quran bahwa zamannya Adam dan keluarganya itu adalah di zaman ritual pemakaman mulai diperkenalkan. Begitulah informasi Al-Quran dan ternyata secara kesejarahan antropologi ditemukan itu berada di sekitar 100.000 tahun yang lalu. Oke, mudah-mudahan ini semakin menguatkan kesimpulan kita dan mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan bimbingan dan berkah kepada apa yang kita lakukan ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.